Di antara hamparan hijau yang menenangkan, terdapat sebuah desa yang tumbuh dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal. Inilah Desa Nyamat, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, desa yang sederhana namun kaya akan potensi dan inovasi. Dari tanah yang subur, lahirlah hasil bumi yang melimpah. Petani Desa Nyamat menanam berbagai komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong. Kini, hasil bumi tersebut tak hanya dijual mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah oleh masyarakat. Dari tangan-tangan terampil warga desa, lahirlah UMKM yang menggerakkan roda ekonomi. Disinilah ekonomi tumbuh, berputar, dan hidup menjadi identitas, sekaligus kebanggaan desa. Dari sudut rumah warga, semerbak aroma manis gula kacang menyambut siapa saja yang lewat. Tradisi pembuatannya telah diwariskan turun-temurun dan menjadi kebanggaan masyarakat desa. Prosesnya dimulai dengan mencampur gula Jawa, gula pasir, dan jahe tumbuk, lalu dimasak hingga teksturnya membentuk serabut halus seperti benang laba-laba. Setelah itu, kacang kering dimasukkan dan adonan diaduk hingga merata. Selanjutnya, adonan dituangkan ke loyang yang telah diolesi margarin dan dibiarkan sekitar 40 menit hingga mengeras sempurna. Lalu, ada usaha roti tawar di Desa Nyamat yang telah berjalan sejak tahun 2020 dan kini menjadi salah satu produksi rumahan yang diandalkan warga. Setiap adonan dibuat dengan takaran presisi melalui proses selama 3-4 jam mulai dari pencampuran bahan, menunggu adonan mengembang, hingga siap dipanggang. Dan roti dipanggang menggunakan oven berbahan bakar gas selama sekitar 15 menit. Setelah matang, roti didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas dan diambil oleh pemesan. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan, biasanya 2 hari membuat kemudian 1 hari jeda. Saat ini distribusi masih terbatas karena permintaan lebih besar daripada kemampuan produksi. Meski sederhana, usaha ini terus bertahan karena kualitas selalu dijaga, membuat pelanggan terus kembali untuk membeli. Lalu, ada budidaya jamur, dimulai dari pembuatan backlog berbahan grajen pohon sengon atau karet yang dicampur dedak dan gamping dengan perbandingan 10:3 ditambah 5 ons gamping. Petani menggunakan bibit terbaik F3 yang sudah terjamin kualitasnya. Prosesnya, backlog ditutup koran untuk menjaga kelembapan. Ruang budidaya harus teduh, bersirkulasi udara yang baik, dan disemprot seminggu sekali. Pembuatan backlog hingga siap panen memerlukan waktu sekitar 2 bulan lamanya. Panen dapat dilakukan setiap hari selama 8 bulan dengan hasil sekitar 150 sampai 300 buah per harinya, tergantung jumlah pekerja. Satu backlog bisa dipanen hingga 5 kali sebelum kualitasnya menurun. Dalam proses pembuatannya, backlog di oven 4,5 jam pada suhu kurang lebih 90 derajat Celcius agar steril. Kemudian didinginkan 2 malam sebelum pembibitan. Sementara proses pemasakan atau inkubasi, patokan selesai adalah ketika gas habis sekitar 6-8 jam. Ada kepercayaan lokal bahwa pembibitan harus dilakukan dalam keadaan bersih dan suci agar jamur tumbuh dengan subur. Usaha jamur ini sudah berjalan sekitar 8 tahun dan hasilnya terdistribusi ke berbagai tempat. Lalu, Desa Nyamat memiliki lahan yang cocok untuk perkebunan kopi. Budidaya kopi di desa ini terus berkembang, terutama dalam 4 tahun terakhir. Saat ini, sekitar 700 pohon kopi dirawat dengan telaten, termasuk pruning untuk memastikan tunas produktif tumbuh optimal. Bibit kopi mulai berproduksi pada usia 1 hingga 1,5 tahun.
Di kebun ini ditanam jenis Robusta dan Arabica, masing-masing dengan karakter daun dan rasa yang berbeda. Dari kebun hingga rumah produksi, kualitas selalu dijaga, tercium dari green bean yang sudah beraroma harum bahkan sebelum disangrai. Selain hasil bumi dan camilan tradisional, Desa Nyamat juga memiliki olahan pangan yang menjadi favorit banyak orang, yaitu telur asin. Prosesnya dimulai dari pemilihan telur bebek yang benar-benar segar. Telur kemudian dicuci bersih satu persatu agar kotoran hilang dan adonan bisa meresap dengan maksimal. Setelah bersih, telur dilapisi campuran garam dan abu gosok atau batu bata halus. Campuran inilah yang membuat rasa gurihnya meresap sampai ke dalam. Telur yang sudah dibalut adonan lalu disimpan dan diperam beberapa hari hingga teksturnya menjadi padat dan cita rasanya terbentuk. Jika sudah cukup waktu, telur kemudian direbus hingga matang sempurna dan hasilnya telur asin dengan rasa gurih, tekstur lembut, dan aroma khas yang disukai banyak orang. Selain produk pangan, Desa Nyamat juga memiliki kerajinan khas yang masih dijaga hingga sekarang, yaitu besek. Wadah anyaman bambu yang ramah lingkungan. Prosesnya dimulai dari pemilihan bambu yang cukup tua dan kuat. Bambu kemudian dipotong, dibelah tipis, dan diraut hingga menghasilkan bilah-bilah lentur yang siap dianyam. Lalu, ada pun usaha telur ayam di Desa Nyamat yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Dengan fokus dalam menjaga kualitas pakan, produksi telur di kandang ini bisa menyentuh angka 95% saat cuaca optimal untuk memulai usaha. Dari kunci suksesnya adalah perawatan harian yang disiplin mulai dari disinfektan rutin hingga kebersihan kandang. Dan yang terakhir, usaha pembuatan jamu instan. Proses pembuatan jamu instan ini dilakukan dengan peralatan yang sederhana seperti wajan, kompor, baskom, ayaan, dan penumbuk. Sementara bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan alami seperti jahe, kunyit, kencur premium, daun pandan, dan jeruk purut. Semua bahan dimasak hingga surut, mengental, dan mengering tanpa oven atau penjemuran. Varian jahe menggunakan pandan, jeruk purut, serai, dan garam, sedangkan kunyit serta temulawak dicampur pandan dan garam. Setiap 3 kg bahan ditambah sekitar 250 cc air, lalu dimasak 1,5 jam hingga membentuk butiran kering. Setelah matang, adonan diayak dan butiran besar ditumbuk kembali hingga halus. Dari 1,5 kg bahan dapat diperoleh sekitar 17 bungkus jamu instan. Dari hasil bumi hingga inovasi digital dari tangan-tangan warga, hingga semangat para pemuda, semua bergerak bersama membangun Desa Nyamat. Karena dari desa lahirlah perubahan, dan dari perubahan tercipta masa depan yang lebih baik.